Bab 476, apa yang terjadi 30 tahun lalu. Julian juga sangat senang karena Sarah memiliki kekuatan internal tiga alam, sehingga dia dapat yakin dan tidak lagi khawatir Sarah akan mendapat masalah lagi. Julian tidak menjawab Sarah, tetapi berbalik dan melihat ke pintu masuk gua tidak jauh dari situ. Sarah juga sangat berpengetahuan dan tidak bertanya lagi tentang masalah ini. Julian menghela nafas tak berdaya. Ketika orang yang dicurigai sebagai kakeknya muncul, dia senang sekaligus khawatir. Untung saja kakek masih hidup. Kekhawatirannya adalah kakek benar-benar seperti yang dikatakan Roger dan Evelyn, dia adalah iblis yang keji. Dia benar-benar ingin menemukan kakeknya dan memintanya untuk memberitahu dia secara pribadi bahwa dia tidak ada. Namun, begitu mereka bertemu, kakek terjatuh ke dalam jurang. Dia melihat kakeknya terjatuh dengan matanya sendiri, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Suamiku, kakek berharap kamu hidup dengan baik. Kakek tidak ingin kamu terlibat dalam perselisihan apapun, tetapi kamu sudah terlibat. Oleh karena itu, kakek berusaha segala cara untuk meningkatkan kekuatanmu dan menempatkanmu pada posisi yang tak terkalahkan. Sarah di samping berkata dengan lembut, kakek memberitahuku bahwa keluarga kakekku diusir dari keluarga dan datang ke sungai untuk menyebarkan cabang mereka. Kakek juga kehilangan budidayanya, tetapi dia tidak menyerah. Spesialisasi dalam keterampilan medis dan temukan cara untuk memulihkan kekuatanmu. Karena kakek tahu bahwa pertengkaran keluarga ini belum berakhir. Dia tahu bahwa keluarga Fisher akan datang mencarinya cepat atau lambat. 10 tahun yang lalu, keluarga Fisher dibakar, dan kakek saya beruntung lolos. Dia mengintai dan mendirikan kuil Raja Surgawi. Dia tidak datang menemuimu karena dia tidak berani. Karena keluarga Fisher terlalu kuat, kemunculannya pasti akan menyebabkan kematian. Sekarang kakek sudah pergi, tapi dia meninggalkan istana Raja Surgawi untuk tinggal. Ketika Julian mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat ke arah Sarah, dan bertanya, apakah kakek memberitahumu apa yang terjadi dengan keluarga Fisher 30 tahun yang lalu, dan mengapa kakek diusir dari keluarga? Sarah mengangguk dan berkata, saya menyebutkan beberapa. Ceritakan padaku kisahnya. Julian duduk di atas batu. Dia selalu penasaran dengan apa yang terjadi 30 tahun yang lalu, dan dia semakin penasaran dengan orang seperti apa kakeknya Dimitri. Sarah berdiri di depan Julian, memandang ke kejauhan dan mengingat sejenak. Kakek berkata bahwa selalu ada konflik dalam keluarga Fisher. Dia tidak mau repot-repot bersaing memperebutkan posisi pemimpin klan. Dia sangat berbakat dalam seni bela diri, tapi yang dia pelajari bukanlah seni bela diri yang diturunkan oleh keluarga Fisher, tapi keterampilan yang ditinggalkan oleh iblis. Jadi orang luar mengatakan dia memiliki niat jahat. 30 tahun yang lalu, dia diserang oleh serangan diam-diam saat berlatih, yang menyebabkan energi sejatinya mundur. Dia menjadi gila dan menjadi kejam. Dia kehilangan akal sehatnya dan melakukan pembunuhan besar-besaran di keluarga Fisher. Dia membunuh banyak orang anggota keluarga Fisher. Nenek moyang keluarga Fisher lah yang mengambil tindakan. Menaklukkannya, menghapuskan kekuatan sihirnya, dan mengusirnya dari keluarga. Kakek tahu bahwa meskipun budidayanya dihapuskan dan dia dikeluarkan dari keluarga, selama dia bertahan selama sehari, keluarga Fisher cepat atau lambat akan datang mencarinya. Jadi sebelum pergi, dia mencuri peta tempat tinggal Gunung Huayu. Kakek berkata selama peta ini masih ada, keluarga Fisher tidak akan menyentuhnya dengan mudah. Tapi, pada akhirnya, kami masih tidak bisa menghindari kemalangan karena hancurnya keluarga Fisher. Sarah berbicara dengan lembut dan menceritakan kejadian masa lalu ini. Julian juga bingung setelah mendengar ini, dan bertanya, apakah kakek memberitahumu siapa orang yang menyerangnya secara diam-diam dan menyebabkan dia menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya? Sarah menggelengkan kepalanya, kakek tidak tahu siapa orang itu, tapi dia hanya menebak bahwa dia adalah seseorang dari keluarga Fisher, karena dia sangat berbakat dan memiliki pencapaian seni bela diri tertinggi di antara generasi muda keluarga Fisher. Dia adalah patriark tidak resmi. Sekarang patriark telah jatuh ke tangan Roger, orang ini kemungkinan besar adalah Roger. Julian berpikir. Dia tidak memiliki banyak kontak dengan Roger, tetapi dia mungkin tahu bahwa Roger bukanlah seseorang yang merencanakan posisi pemimpin klan. Julian bertanya, apalagi yang kakek katakan padamu? Sarah menjawab, selama periode ini, kakek memang memberitahuku banyak hal, termasuk beberapa hal tentang Sekte Gu 100 tahun yang lalu. Namun, masalah ini telah menjadi tabu sekarang, dan hanya sedikit orang yang menyebutkannya, dan apa yang kakek ketahui tentangnya adalah juga tidak banyak. Kakek hanya mengatakan bahwa terlalu banyak orang yang dikorbankan dalam berdirinya Daxia, dan 3 klan utama klan Gu semuanya menjadi korban selama perang anti-Jepang. Ketiga klan ini memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan negara, tapi pada akhirnya, mereka curiga, dan akhirnya dimusnahkan. Julian juga mendengar Ivan membicarakan hal ini. Kita juga tahu bahwa Raja Daxia lah yang bersatu dengan beberapa praktisi seni bela diri untuk menghancurkan Sekte Gu. Tapi, ini normal. Sejak zaman kuno, setiap dinasti lahir dan raja baru naik tahta, para pahlawan akan dibantai. Setelah mendengar perkataan Sarah, dia secara kasar memahami bahwa kakeknya bukanlah iblis yang keji.
Itu hanya karena latihan bela dirinya tidak ortodoks, sehingga dia dicap memiliki niat jahat. Ditambah dengan serangan diam-diam dan menjadi gila, dia melakukan kesalahan. Keduanya banyak berbicara. Dan Evelyn segera kembali. Ketika dia kembali, dia membawa kembali beberapa buah merah. Buahnya tidak terlalu besar, seukuran kepalan tangan, dan berwarna merah seperti nyala api. Saudara Fisher, ini bodi api. Hanya ada 4 buah di pohon. Saya memetik semuanya kembali. Keempat buah ini cukup untuk mengubah energi sejati Anda dan mengubahnya menjadi gas yang benar Ki yang murni. Wajah cantik Evelyn menunjukkan kegembiraan saat dia menyerahkan buah itu kepada Julian. Julian mengambilnya dan melihatnya di tangannya. Tidak ada yang istimewa darinya kecuali suhunya. Dia tidak melakukan penelitian apapun. Dia membuka ransel di punggungnya dan memasukkannya ke dalam. Kemudian dia melihat ke pintu masuk gua dan berkata, Goodman tidak pernah muncul. Apakah ada jalan keluar lain ke dalam gua? Apakah dia melarikan diri sejak lama? Sarah mengangguk dan berkata, memang ada banyak jalan keluar. Gua itu memanjang ke segala arah, dan ada juga jalan keluar di belakang gunung. Mungkin mereka sudah lama melarikan diri. Saya ingin turun dan melihat-lihat. Julian pergi sebelumnya karena dia khawatir dengan kembalinya Iblis Gu. Tapi setelah sekian lama, Iblis Gu masih belum muncul, yang berarti dia sudah melarikan diri. Kakek jatuh ke dalam jurang. Dia tidak merasa lega jika tidak pergi dan melihatnya. Sekalipun kakek benar-benar meninggal, dia akan menemukan jenazahnya dan membawanya ke sungai untuk dimakamkan agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Saudara Fisher, bahkan kakek pun tidak bisa turun. Bagaimana kamu bisa turun ke dalam jurang? Tidak peduli betapa sulitnya, saya tetap harus pergi dan melihatnya. Julian berkata dan mengeluarkan ponselnya. Dia ingin menelepon dukungan dan meminta seseorang membawa beberapa peralatan, tetapi tidak ada sinyal ponsel di sini. Dia mengambil telepon, mengangkatnya, dan melambaikannya. Masih tidak ada sinyal. Kembalilah ke Harbin dulu, lalu saya akan membawa peralatannya. Saya ingin turun dan melihat langsung, kata Julian. Julian bersikeras akan hal ini, dan Evelyn tidak bisa berkata apa-apa. Sarah mengangguk, kakek telah banyak menderita dalam 10 tahun terakhir, tapi sekarang dia berakhir seperti ini. Kita harus benar-benar menemukan mayatnya dan membiarkan dia beristirahat dengan tenang. Julian tidak mengatakan apapun, berbalik dan pergi. Mereka bertiga dengan cepat turun gunung dan kembali melalui jalan yang sama. Bab 477, Kecurigaan Evelyn. Mereka bertiga kembali melalui jalan yang sama. Sepanjang perjalanan, Julian memegang ponselnya dan terus memeriksa sinyal, namun tidak ada sinyal sama sekali di kawasan Gunung Alak. Mereka bertiga berjalan sepanjang hari sebelum mencapai tempat parkir. Di sini masih belum ada sinyal. Julian hanya bisa mengemudi kembali. Setelah jam 8 malam, kami akhirnya sampai di Harbin. Mereka bertiga pergi makan sesuatu dan kemudian menemukan hotel berbintang. Resepsi hotel. Julian memandang gadis kecil di meja depan dan berkata, buka 3 kamar. Sarah berkata tepat waktu, 2 kamar. Julian melirik Sarah. Sarah menariknya dan berkata, kami adalah suami dan istri, mengapa kami harus berpisah? Gadis di meja depan memandang Julian dan bertanya, Tuan, ada berapa kamar di sana? 3 kamar. Keluarkan kartu identitasmu dan daftar. Julian mengeluarkan kartu identitasnya. Pada saat yang sama, Evelyn dan Sarah juga mengeluarkan kartu identitas mereka. Gadis di meja depan melihat bahwa nama di kartu identitas Julian tampak familiar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, Julian, nama ini terlihat sangat familiar, seolah-olah saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Dia tidak banyak berpikir, mendaftar, memesan kamar, dan menyerahkan kartu kamar. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah Julian. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba bergetar. Ah! Segera, terdengar teriakan. Julian, apakah kamu naga hitam Julian? Gadis di meja depan berseru. Dia berusia sekitar 20 tahun, mengenakan setelan profesional, dengan rambut panjang ditarik ke atas, memperlihatkan dahi yang tinggi. Dia cukup halus dan bisa dianggap sedikit cantik. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Julian mengambil kartu kamar tanpa banyak bicara, memberikan satu untuk masing-masing Sarah dan Evelyn, lalu berbalik dan naik ke atas. Ah! Itu benar-benar Julian, Panglima Tentara Naga Hitam di hutan belantara selatan. Dia sangat dingin. Gadis di meja depan memandang Julian yang sedang naik ke atas, dengan keterkejutan di wajah-wajah cantiknya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Moments. Teman-teman, coba tebak siapa yang kulihat. Aku melihat Julian. Aku melihat Julian, Dewa Perang Penjaga Daxia. Julian mengabaikan meja depan hotel dan langsung menuju kamar di lantai atas. Setelah memasuki kamar, dia duduk di tempat tidur, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Kevin yang berada jauh di hutan belantara selatan.
Segera panggilan itu tersambung, dan suara Kevin terdengar dari dalam. Bos, Anda akhirnya menelepon. Julian bertanya, apakah ada hasil dari masalah yang diminta untuk Anda selidiki? Kevin berkata, karena saya tidak berani melakukan penyelidikan tingkat tinggi, belum ada hasil. Ngomong-ngomong, tolong bantu saya memeriksa nomor telepon pribadi Panglima Xinjiang Utara. Saya sekarang berada di Harbin di utara. Saya akan meminta bantuannya. Oke, tunggu sebentar, saya akan bertanya pada Erin, dan saya akan mengirimkannya kepada Anda ketika saya mendapatkannya. Setelah Kevin selesai berbicara, dia menutup telepon. Julian, sebaliknya, sedang menunggu di kamar. Kevin sekarang bertanggung jawab atas hutan belantara selatan. Sangat mudah baginya untuk memeriksa nomor telepon pribadi seorang panglima. Selain itu, Putri Vincent, Erin, sedang berkencan dengannya, jadi dia dapat dengan mudah mendapatkan nomor telepon Vincent. Setelah mendapatkan nomor telepon, dia mengirimkannya ke Julian. Setelah Julian melihat telepon, dia langsung menelepon. Panggilan itu dengan cepat tersambung. Halo, siapa itu? Terdengar suara kasar dari telepon. Julian. Julian berbicara langsung dan berkata, saya di utara dan saya sedang mencari bantuan kecil dari Anda. Haha, ini Julian. Aku sudah lama ingin minum bersamamu, tapi aku sudah menjaga perbatasan utara dan tidak bisa pergi. Ada apa? Ada apa? Vincent tertawa terbahak-bahak. Saya di Harbin. Saya akan mencari seseorang di sebuah gua di Gunung Arak. Saya ingin meminta Anda untuk meminjam beberapa peralatan. Julian langsung menyatakan niatnya. Aku di Harbin. Ayo kita lakukan ini. Aku akan mencarimu. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku langsung. Vincent menjaga Xinjiang Utara, kota Harbin juga berada di utara, dan wilayah militer hanya berjarak 2 jam. Juga. Oke, sampai jumpa lagi. Julian menutup telepon. Kemudian, dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia duduk di sofa di kamar, memikirkan tentang apa yang terjadi hari ini dan apa yang dikatakan Sarah. Jika kakeknya tidak berbohong dan benar-benar diserang 30 tahun yang lalu dan menjadi gila, lalu siapa penyerangnya? Juga, apakah kakeknya sengaja mengatakan ini kepada Sarah? Dia tidak bisa menilai semua ini. Di saat yang sama, di luar pintu, Sarah dan Evelyn keluar ruangan hampir bersamaan dan sampai ke pintu kamar Julian Fang. Sarah melirik Evelyn dan bertanya, jadi, kamu juga mencari Julian? Evelyn mengangguk dan berkata, menurutku ada sesuatu yang aneh, jadi aku harus mendiskusikannya dengannya. Sarah bertanya, apa yang sedikit aneh? Mari kita bicara setelah kita masuk. Evelyn tidak berkata apa-apa dan mengetuk pintu. Segera pintu terbuka. Julian memandang Sarah dan Evelyn di pintu dan berkata, masuk. Keduanya masuk pada saat bersamaan. Di dalam kamar, Julian bertanya, itu saja, apakah ada yang salah? Evelyn melirik Sarah dan kemudian berkata, Saudara Fisher, menurut saya masalah ini agak aneh. Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Julian memandang Evelyn dan bertanya, apa yang aneh? Evelyn berkata, Anda baru saja membuka rahasia peta kediaman Gunung Huayu. Selain kakek saya Roger, yaitu Anda dan saya, Priscilla juga tahu bagaimana setan Gu mengetahuinya dan menangkap Dimitri dan Sarah, menarikmu ke Gunung Alak. Ketika Evelyn mengatakan ini, Julian juga merasa agak aneh. Hanya setelah dia menyerap energi dingin dari tubuh Priscilla, kata Evelyn, dia benar-benar memecahkan rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu. Evelyn melanjutkan, ada juga Dimitri, yaitu kakekmu, yang juga memiliki terlalu banyak misteri. Bagaimana dia bisa mengetahui rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu dan datang ke sini untuk mencari bodi api? Julian memandangnya, sedikit mengernyit, dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Evelyn berkata, kunci kotak yang digali oleh Raja Lanling selalu ada di tangan Cilia. Akhirnya, Cilia memberikannya kepadamu. Bagaimanapun, kamu adalah orang pertama yang membuka kotak itu dan orang pertama yang melihatnya. Peta 18 Meridian. Tidak banyak orang yang telah melihat diagram Meridian. Dimitri tidak punya alasan untuk melihatnya. Bagaimana dia bisa mengetahui rahasia diagram tempat tinggal Gunung Huayu, dan bagaimana caranya bisakah dia datang ke sini untuk mencari bodi api? Julian bertanya, jadi? Evelyn berkata, jadi, Dimitri telah melihat diagram Meridian di kota kuno. Dia mengatur perampokan makam. Mungkin dia telah mendapatkannya beberapa dekade yang lalu, tetapi dia baru mengatur drama ini baru-baru ini. Sarah berkata dengan dingin, Evelyn, apa maksudmu? Kakek sudah meninggal. Apakah kamu masih ingin mengasingkan hubungan antara kakek dan Julian? Evelyn meliriknya dan berkata dengan tenang, saya tidak berniat mengasingkan hubungan antara Julian dan Dimitri. Saya hanya mendiskusikan masalah ini. Mungkin. Dia berhenti dan berkata, mungkin Dimitri tahu bahwa Julian sudah tahu bahwa dia masih hidup, jadi dia bertindak seperti ini untuk memberitahu Julian bahwa dia sudah mati lagi, agar dunia tahu bahwa dia sudah mati lagi, dan hantu tahu apa yang dia lakukan di belakang punggungnya. Julian memandang Sarah dan bertanya, Sarah, benarkah?
Suamiku, jangan biarkan wanita ini berbicara omong kosong. Kakek bukanlah orang seperti itu. Bab 478, Perintah Raja Surgawi. Dalam perjalanan pulang, Evelyn memikirkan proses masalah ini dengan cermat. Dia tidak bermaksud membuat perpecahan antara Julian dan Dimitri, dia hanya mengungkapkan keraguan tentang masalah ini. Julian sedikit bingung setelah mendengar kata-katanya. Dia sudah bingung, tapi sekarang dia tidak bisa membedakannya lagi. Segera dia berkata, saya percaya pada kakek saya, sama seperti Anda percaya pada Dimitri, jangan membicarakannya sekarang, tunggu sampai saya kembali lagi dan turun untuk melihatnya. Meski memiliki keraguan di hatinya, dia tetap percaya pada kakeknya. Sarah menatap Evelyn dengan dingin dan berkata dengan tatapan angkuh, apakah kamu sudah selesai? Keluarlah setelah kamu selesai. Aku akan berhubungan seks dengan suamiku. Apakah kamu ingin menjadi penonton? Evelyn tidak menunggu lama, jadi dia bangkit dan pergi. Setelah dia pergi, Sarah bertanya, suamiku, apakah kamu benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan Evelyn? Julian menggelengkan kepalanya sedikit, dia tidak ingin mempercayainya. Dibandingkan dengan Evelyn, dia lebih percaya pada kakeknya. Namun, memang ada keraguan mengenai hal tersebut. Jangan bicarakan ini lagi, ini sudah larut. Kamu harus kembali ke kamarmu dan istirahat dulu. Saat Panglima Vincent datang, aku akan meminjam peralatan darinya. Saya tidak. Sarah segera memeluk lengan Julian, hampir meringkuk di pelukannya, dan berkata dengan genit, aku tidak ingin pergi. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menemaniku menonton pertunjukan kembang api yang megah. Suamiku, tunggu kami. Setelah menyelesaikannya urusan yang membosankan ini, ayo cari desa, kamu bisa bertani, aku bisa memasak, dan hidup sederhana, oke. Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Ini terlalu jauh baginya. Dia masih tidak tahu apakah dia bisa keluar dari pertarungan ini tanpa cedera. Sarah mengeluarkan token hitam dan menyerahkannya kepada Julian. Julian bertanya, apa ini? Sarah berkata, ini adalah perintah Raja Surgawi. Di Aula Raja Surgawi, hanya tandanya yang dikenali, bukan orangnya. Pemegang perintah Raja Surgawi adalah pemilik perintah Raja Surgawi. 4 penjaga Aula Raja Surgawi, 10 tetua, 36 tiangang, dan 70 kedua roh jahat itu semuanya akan mematuhi perintahmu. Julian tampak bingung saat mendengar ini. Apakah 36 geng surgawi dan 72 roh jahat bumi? Sarah menjelaskan, ini semua adalah penguasa istana Raja Surgawi. Keempat penjaga semuanya berada di puncak alam keempat dan dekat dengan alam kelima. 10 tetua semuanya adalah 3 alam. 36 tiangang adalah 2 alam. 72 kejahatan bumi adalah 1 alam. Sarah secara singkat berbicara tentang kekuatan istana Raja Surgawi. Kakek diam-diam menciptakan istana Raja Surgawi untuk menangani keluarga Fisher dan orang-orang yang menjebaknya 30 tahun yang lalu. Itu untuk melindungi keselamatan keluarganya. Namun, kakek gagal melakukannya. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Untungnya, kamu selamat. Kakek selalu berharap kamu selamat. Sekarang setelah perintah Raja Surgawi diberikan kepadamu, kamu akan menjadi penguasa istana Raja Surgawi. Julian tidak menyangka istana Raja Surgawi begitu kuat. Ada 4 puncak alam keempat yang dekat dengan alam kelima. Ada juga 10 orang di alam ketiga. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Dengan bantuan kelompok orang ini, dia pasti akan selamat dari pertikaian antara 4 keluarga besar dan pengadilan. Benar. Julian memikirkan sesuatu dan bertanya, pernahkah kakek memberitahumu apa rahasia utama dari 4 keluarga besar? Julian merasa karena kakeknya mengetahui rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu, dia mungkin juga mengetahui rahasia 4 peta. Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek tidak mengatakan apa-apa. Baiklah. Julian menerima perintah raja dan berkata, terima kasih telah memberi saya begitu banyak bantuan secara diam-diam selama periode ini. Kakek membantumu, Sarah mengoreksi. Julian mengangguk. Kemudian dia duduk di sofa, melamun, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sarah tidak pernah pergi. Dia belum terlalu ahli dalam menggunakan ki, jadi dia berlatih di kamar Julian. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Di luar hotel, sebuah kendaraan off-road berwarna hijau muncul. Seorang pria berpenampilan tebal berjas hitam dengan alis tebal dan mata besar keluar dari mobil, diikuti oleh 2 orang yang sama tingginya di belakangnya. Ini Vincent yang datang ke sini. Salah satu dari 5 komandan besar Daxia dan kepala suami Xinjiang Utara. Di utara dia adalah dewa. Mungkin di tempat lain, orang lain tidak mengetahuinya, dan mereka belum pernah melihat Vincent, tetapi orang utara pasti mengetahuinya. Begitu Tuan Louis masuk ke hotel, gadis di meja depan membuka mulutnya karena terkejut. Apa yang terjadi hari ini? Pertama adalah naga hitam Julian, dan sekarang bahkan panglima tertinggi telah tiba. Setelah terkejut, gadis di meja depan segera berdiri, berjalan mendekat, dan bertanya dengan hormat, Komandan, apa perintah Anda?
Vincent bertanya, di kamar mana Julian berada? Pada 308. Vincent tidak punya banyak waktu dan langsung naik ke atas. Boom, boom, boom. Julian sedang melamun, ketika ada ketukan di pintu, dia bereaksi, berdiri dan hendak membuka pintu. Sarah berkata tepat pada waktunya, suamiku, duduklah, aku akan pergi. Dia segera berjalan menuju pintu, membuka pintu, dan melihat seorang pria asing, dan bertanya, siapa yang kamu cari? Vincent tidak menyangka bahwa orang yang membuka pintu adalah seorang wanita cantik. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Julian sangat beruntung. Sarah langsung tersipu dan menjelaskan tepat pada waktunya, saya Sarah, saya istrinya, masuklah. Vincent masuk sambil tersenyum, sementara tentara yang menemaninya berdiri di depan pintu. Haha, Julian. Vincent masuk sambil tersenyum lebar dan berkata, saya sudah lama ingin minum bersama Anda, tetapi saya tidak pernah punya kesempatan. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal ketika Anda datang ke utara? Julian berdiri dan berkata sambil tersenyum, Komandan, sudah lama tidak bertemu. Julian telah bertemu Vincent dan bahkan berdebat dengannya. Duduk, Julian menunjuk ke sofa. Vincent duduk. Julian juga duduk. Sarah mendekat dan duduk di sebelah Julian. Vincent berkata, Erin, gadis ini lari ke sungai. Berkat perhatianmu selama ini, gadis ini tidak menyusahkanmu, bukan? Cukup bagus. Dia relatif dekat dengan Jenderal Angin Hitam dari hutan belantara selatan. Sepertinya kita bisa mulai berkencan lagi. Julian berkata sambil tersenyum. Saya mendengarnya. Vincent tersenyum lebar dan berkata, ketika Anda datang ke utara, mengapa Anda tidak pergi dan minum minuman keras dari utara? Jika terjadi sesuatu, ayo keluar dan minum dan mengobrol. Oke. Vincent dengan hangat mengundangnya, dan Julian tidak menolak. Dia mengikuti Vincent keluar dari hotel, secara acak menemukan kedai makanan di jalan, memesan meja makan, dan memesan beberapa botol minuman beralkohol. Sambil minum, Julian juga menyatakan niatnya untuk meminjam beberapa peralatan dan pergi ke gua di Gunung Arak untuk mencari seseorang. Vincent setuju tanpa berpikir panjang, berjanji akan mengirim helikopter ke sana besok pagi. Saya minum anggur ini selama 2 atau 3 jam. Julian juga check out dari hotel dan pergi ke area militer bersama Vincent. Besok pagi, dia akan naik helikopter langsung ke Gunung Arak, sehingga dia tidak perlu repot bepergian. Evelyn dan Sarah juga menemani mereka. Keesokan harinya segera tiba. Keesokan paginya, beberapa helikopter lepas landas di kawasan militer dan menuju Gunung Arak. Di pesawat, Julian memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Sarah duduk di sampingnya dan memegang tangannya erat-erat. Evelyn memandang orang-orang di luar dengan bingung. Dia selalu merasa ada yang salah dengan Dimitri dan Dimitri memiliki konspirasi, tetapi dia tidak tahu apa konspirasi itu. Dia memandang Julian dan ingin berbicara dengannya, tetapi Sarah terus mengikuti Julian dan dia tidak menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Julian sendirian. Bab 479, Dimitri belum mati. Gunung berapi Arak. Beberapa helikopter muncul di langit. Karena tidak ada permukaan tanah yang rata di puncak gunung, helikopter tidak dapat mendarat dengan aman dan harus melayang di udara. Saat ini, kabin terbuka, beberapa tali jatuh dari langit, dan beberapa tentara berseragam meluncur turun dengan beberapa perlengkapan. Julian melirik ke tanah. Tempat ini berada lebih dari 50 meter di atas permukaan tanah. Meski sudah mencapai puncak alam pertama, ia tidak tega terjebak jika melompat dari jarak setinggi itu. Ia langsung melompat sambil memegang tali dengan satu tangan, mendarat dengan cepat, dan akhirnya berdiri kokoh di tanah. Hal yang sama berlaku untuk Evelyn, yang muncul di tanah dengan mudah. Sarah melihatnya dan menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun dia memiliki ki alam ketiga, itu terlalu tinggi dan dia tidak berani turun. Sekalipun ada tali sebagai penyangga, dia tidak berani turun. Dia mundur lagi dan tetap berada di dalam pesawat, dia merasa harus turun dan tidak bisa dipandang rendah. Ingat dalam 1 detik. Dia datang ke kabin lagi, diam-diam mengaktifkan kinya, lalu menarik talinya, dan tali itu dengan cepat meluncur ke bawah. Namun karena tidak kuat berdiri, tubuhnya terjatuh ke tanah. Dia tidak merasakan sakit karena energi sebenarnya yang melindungi tubuhnya. Tapi dia merasa sedikit malu. Dia berdiri dan menatap Julian dan Evelyn dengan ekspresi malu di wajahnya, dan berkata, saya belum terlalu ahli dalam menggunakan ki. Julian tersenyum dan memuji, ini sudah cukup bagus. Dibandingkan sebelumnya, Sarah memang sudah banyak berubah kini. Sarah dulunya lembut, tapi sekarang dia bisa jatuh dari ketinggian lebih dari 50 meter di udara. Terima kasih, suamiku. Aku akan bekerja keras. Aku tidak akan mempermalukanmu. Aku telah memutuskan bahwa setelah kembali ke Jiangsong, aku akan pergi ke militer untuk berlatih selama jangka waktu tertentu guna meningkatkan keterampilan bertarungku. Julian tidak berkata apa-apa. Dia melihat peralatan yang diturunkan oleh tentara lain dan berkata, ayo masuk ke dalam gua.
Dia mengambil beberapa tali besi dan jaket isolasi dan segera memasuki lubang. Helikopter pergi dan menemukan tempat yang stabil untuk mendarat. Segera Julian datang ke tempat Dimitri jatuh dari tebing. Roger berkata ada air cair di bawahnya dan suhunya sangat tinggi, jadi Julian secara khusus menyiapkan pakaian isolasi termal. Dia mengenakan pakaian isolasi dan kemudian mulai bersiap, memasang katrol di dinding batu. Evelyn juga mulai mengenakan pakaian isolasi. Ketika Julian melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Evelyn, tetaplah di atas sana dan saya akan turun sendiri." Evelyn berkata, "Aku akan pergi bersamamu sehingga kamu bisa menjagaku, dan aku juga ingin melihat apakah Dimitri sudah mati." "Baiklah." Julian mengangguk dan tidak banyak bicara. "Aku akan pergi juga." Sarah tidak mau kalah. Julian memarahi, "Kamu tidak masuk akal, tetaplah di sana untukku." Sarah mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jika aku tidak pergi, aku tidak akan pergi." Setelah mempersiapkan segalanya, Julian dan Evelyn mulai turun. Awalnya mereka adalah pejuang, dan sekarang setelah mereka memiliki peralatan, mereka bisa turun dengan mudah. Ini adalah jurang maut, tanpa dasar. Julian dan Evelyn terus menyelam lebih dalam, kedalaman beberapa ratus meter, tetapi mereka belum mencapai dasar. Setelah masuk ke kedalaman beberapa ratus meter, suhu menjadi sangat tinggi. Meski memakai pakaian isolasi, saya masih merasa panas. Julian berdiri di atas batu yang menonjol dan melihat ke bawah. Ada banyak panas di bawah, dan tidak mungkin untuk melihat situasi dengan jelas. Evelyn segera mengingatkan, "Saudara Fisher, suhunya terlalu tinggi. Jika Anda terus masuk lebih dalam, pakaian isolasi tidak akan ada gunanya, dan..." Evelyn mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Jurang ini tidak lurus ke bawah, melainkan cekung di beberapa tempat dan menonjol di tempat lain. Dia menunjuk ke sana dan berkata, "Dilihat dari posisi di mana Dimitri jatuh, tidak mungkin dia jatuh ke tempat ini. Dia hanya akan jatuh di atas batu sekitar 100 meter jauhnya. Jika dia menabrak batu itu, dia harus berguling turun." Dia berpikir sejenak dan melanjutkan, "Dia seharusnya jatuh sekitar 200 meter jauhnya. Ketika saya turun, saya melihat dan melihat ada lubang yang dalam di sana. Tidak mungkin untuk terus jatuh." "Oh, benarkah?" Julian memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia hanya fokus untuk masuk lebih dalam, tanpa melihat topografi jurang maut atau memikirkan hal lain. "Baiklah, ayo naik dan melihat." Evelyn melompat dan muncul beberapa meter jauhnya. Dia menarik batu dan memanjat dengan cepat. Julian tidak meminjam tali dan mengikutinya. Segera kami tiba di tanda 100 meter. Di sini memang terdapat batuan cekung yang cekungnya sekitar 20 meter. Evelyn mengangkat kepalanya, menunjuk ke atas, dan berkata, "Dia jatuh dari tempat ini. Jika dia jatuh, dia akan jatuh di sini." Dia bergeser dan menunjuk ke bebatuan di bawah kakinya. "Tapi tidak ada darah di sini, dan jika jatuh dalam posisi ini, ia akan menggelinding ke arah ini dengan kemiringan batunya. Ayo turun dan lihat." Julian mengangguk. Keduanya jatuh lagi. Setelah turun puluhan meter lagi, Evelyn berhenti, menunjuk ke tempat yang tenggelam, dan berkata, "Jika kamu berguling ke bawah dari atas, kamu pasti akan jatuh di sini, tetapi tidak ada apa-apa di sini." Julian membuat keputusan dalam pikirannya. Analisis Evelyn benar. Dia bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Benarkah kakek belum meninggal?" Evelyn mengangguk sedikit dan berkata, "Dilihat dari hasil saat ini, dia memang belum mati." Julian bertanya, "Karena dia belum mati, mengapa dia tidak muncul?" Evelyn berkata, "Sudah kubilang tadi malam, menurutku ini dilakukan oleh Dimitri. Dia hanya bertindak untuk memberitahu orang luar bahwa dia sudah mati, dan Iblis Gu juga mencoba membingungkan Sarah. Untuk memberitahu kami, dia ditangkap oleh roh jahat, dan akhirnya jatuh dari sini, tidak meninggalkan jejak tubuhnya. Mengapa kakek melakukan ini?" Evelyn menganalisis, menurut petunjuk dari Patriark, mungkin saja dia melakukan ini. Mengenai mengapa dia melakukan ini, saya harus bertanya kepadanya. Julian tampak serius. Kemudian dia bertanya, "Apakah menurutmu Sarah tahu bahwa dia tahu bahwa kakek melakukan itu untuk membuatku bingung atau Roger, tetapi kakek tidak tahu bahwa Roger akan datang?" Evelyn berkata, "Tetapi dia harus tahu bahwa saya ada di sisimu, dan mungkin dia juga bisa menebak bahwa saya ada di sisimu untuk melindungi dan mengawasimu. Dia juga bisa menebak bahwa saya pasti akan memberitahu kakek tentang hal ini." Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Evelyn sekali lagi. Evelyn berkata pada waktunya, "Meskipun saya akan memantau Anda dan memberitahu kakek tentang Anda, saya berjanji untuk membantu Anda menjaga rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu. Saya belum menyebutkan sepatah kata pun tentang itu." Julian tidak bertanya lagi, karena dia mungkin bisa menebak bahwa Roger tidak tahu bahwa rahasia itu telah terpecahkan. Jika tidak, dia tidak akan acuh ketika mengetahui bahwa ada bodi api di sini. "Ayo naik." Julian tidak banyak bicara. "Tunggu," kata Evelyn. Julian bertanya, "Ada apa?"
Evelyn berkata, jangan menyebut Dimitri di depan Sarah di masa depan, dan jangan bertanya padanya. Apa, kamu meragukannya? Harus diragukan. Jika semua perhitungan ini benar, maka dia harus mengetahui tata letak Dimitri dan beberapa rencana Dimitri. Maka dia pasti akan tetap berhubungan dengan Dimitri. Selama dia ada di sisimu, lebih cepat atau nanti ini akan mengungkapkan kebenaran, dan jika Anda menanyainya sekarang, itu hanya akan membuatnya waspada. Julian bertanya, apa maksudmu? Bayangkan saja Dimitri sudah mati. Lakukan apapun yang harus Anda lakukan selanjutnya, dan pertahankan Sarah di sisi Anda. Saya yakin tidak sesederhana itu bagi Dimitri untuk melatih Sarah dalam waktu sesingkat itu. Di sana pasti sebuah konspirasi. Selama aku bersamamu, kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Saya pikir Anda terlalu khawatir. Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Yang satu adalah kakek saya dan yang lainnya adalah mantan istri saya. Dia tidak percaya kakeknya akan bergabung dengan istrinya untuk menyakitinya. Dia berbalik dan berjalan pergi, langsung menarik tali dan memanjat. Evelyn menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengikutinya. Bab 480, Evelyn pergi. Di tebing. Sarah sedang menunggu, sesekali melirik ke bawah tebing. Setelah menontonnya berkali-kali, saya menyadari bahwa Julian telah memanjat dan langsung bertanya, suamiku, apa kabar? Julian menggelengkan kepalanya sedikit, tebingnya tidak berdasar, dan suhu di bawahnya sangat tinggi, sehingga sulit untuk masuk lebih dalam. Jika kakek jatuh, pada dasarnya tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Evelyn juga muncul. Julian menghela napas dan berkata, ayo kembali. Karena dia tidak menemukan siapapun, Julian tidak berencana membuang waktu di sini. Tapi dia sudah mempunyai gambaran kasar di benaknya. Artinya kakeknya belum meninggal, melainkan masih hidup. Dan dia setengah percaya dengan apa yang dikatakan Evelyn. Apa yang dia yakini adalah dia sangat yakin bahwa kakeknya tidak akan menyakitinya, dan dia bahkan lebih yakin bahwa Sarah tidak akan menyakitinya. Pertanyaannya, mengapa kakek menimbulkan begitu banyak masalah? Dia berbalik dan pergi. Sarah mengikuti, dan tentara yang menyertainya mengikuti dari belakang. Setelah keluar gua, tentara tersebut mengeluarkan walkie-talkie-nya dan meminta helikopter yang sedang mencari tempat mendarat untuk kembali. Tak lama kemudian helikopter itu kembali. Julian dan yang lainnya berangkat dengan helikopter. Tidak lama kemudian, dia muncul di wilayah militer Xinjiang Utara. Sebuah kamp militer. Vincent memandang Julian dan bertanya, apakah kamu akan kembali secepat ini? Julian mengangguk dan berkata, situasi di Kyoto sangat kacau. Saya juga memiliki hal lain yang harus dilakukan di Jiangzhou, jadi saya harus segera kembali secepat mungkin. Vincent menghela nafas, saya juga tahu apa yang terjadi di Kyoto. Sebagai anggota keluarga Fisher, Anda sekarang adalah Raja Naga dan orang yang membunuh Kaisar. Sulit bagi Anda untuk melarikan diri tanpa cedera. Anda hanya bisa mundur. Dia mengulurkan tangannya dan memukul dada Julian, aku percaya padamu. Kamu akan bisa menyelesaikan semua ini. Aku yakin semuanya akan terselesaikan. Julian tersenyum pahit dan berkata, oke, jangan bicara lagi. Ayo minum bersama jika ada kesempatan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, menaiki pesawat khusus yang disiapkan untuknya oleh Vincent. Sarah dan Evelyn mengikuti dari belakang. Pesawat lepas landas perlahan. Di pesawat, Julian bertanya, Sarah, di mana Taraf dan Melanie? Kakek tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak tahu. Sarah meraih tangan Julian dan berkata, tapi jangan khawatir, keduanya baik-baik saja dan aman. Julian percaya pada Sarah. Namun, sekarang dia tidak bisa melihat mereka berdua, Julian sedikit khawatir. Segera dia menghela nafas dalam-dalam. Tidak peduli betapa kacaunya situasinya sekarang, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Taraf dan Melanie berada dalam bahaya di sungai. Sekarang kakeknya telah membawa mereka pergi dan melindungi mereka, dia tidak akan terlalu khawatir lagi terganggu oleh mereka berdua. Julian tidak berbicara. Jiangzhou, zona militer. Sebuah pesawat mendarat. Ini adalah pesawat yang datang dari Xinjiang Utara. Vincent telah menggunakan koneksinya untuk memberitahu Jiangzhou bahwa Julian akan kembali. King Kotake sudah menunggu dengan banyak tentara. Julian, Sarah, dan Evelyn turun dari pesawat. King Kotake menghampiri dan berkata sambil tersenyum, Saudara Fisher, mengapa kamu pergi ke Xinjiang Utara? Julian berkata, ini sesuatu yang mendesak. Ngomong-ngomong, terakhir kali saya pergi ke kota Su, mengapa Anda mengungkapkan keberadaan saya kepada militer kota Su? Aku, apakah kamu? King Kotake tertegun sejenak, lalu berkata, mengapa saya harus mengungkapkan keberadaan Anda? Julian memandang Ethan di belakang King Kotake. Ethan segera berkata, Raja Naga, apakah menurutmu aku telah mengungkapkan keberadaanmu? Aku tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada dunia luar.
Mendengar ini, Julian menjadi bingung. Jika bukan King Kotake dan Ethan yang membocorkannya, lalu bagaimana Ergon dari kota Su tahu bahwa dia akan muncul di kota Su? Mengapa Ergon mengatakan bahwa keberadaannya dilaporkan dari wilayah militer Jiangzhong? Namun, ini bukan masalah besar, jadi dia tidak bertanya lagi. Hilang. Julian menyapa King Kotake dan Ethan, lalu berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan wilayah militer, Sarah bertanya, suamiku, kita akan pergi kemana? Kembali ke keluarga Hansel. Sebelum Julian dapat berbicara, Evelyn berteriak, saudara Fisher. Julian berbalik dan melihat Evelyn di belakangnya. Evelyn berkata, kakek mengirim saya untuk melindungi Anda. Sekarang kultivasi Anda telah pulih dan kekuatan Anda hampir menyamai milik saya. Dan ada Sarah, penguasa tiga alam, di sisi Anda, tidak ada gunanya saya untuk tinggal di sungai lebih lama lagi. Sekarang, saya berencana untuk kembali ke Kyoto. Sangat cepat. Julian sedikit mengernyit. Evelyn sangat pintar dan melihat segala sesuatu dengan jelas. Evelyn ada di sisinya dan akan membantunya menyelesaikan banyak hal. Dia tidak menyangka Evelyn akan kembali secepat ini. Ya, Evelyn menghela napas dalam-dalam, situasi di Kyoto sangat kacau. 4 keluarga besar tampaknya damai sekarang, tetapi ini sudah menjelang badai. Saya harus kembali untuk membantu kakek membuat rencana, dan Anda juga harus memanfaatkan waktu untuk berlatih seni bela diri. Jika Anda punya waktu, lakukan perjalanan kembali ke Kyoto dan cari beberapa buku seni bela diri yang cocok di perpustakaan keluarga. Bagaimana dengan Priscilla? Julian sedikit ragu. Evelyn berkata, saya telah mengajarinya keterampilan internal. Dia adalah wanita yang cerdas. Dengan energi dingin di tubuhnya, dia akan mampu mengembangkan energi sejati dengan sangat cepat. Tidak perlu khawatir sama sekali. Julian mengangguk. Evelyn ingin kembali, tetapi dia tidak berbuat banyak untuk membujuknya agar tetap tinggal. Evelyn memandang Sarah dan berkata, Sarah, saudara Fisher akan menyerahkannya padamu. Saya harap kamu dapat membantunya berbagi lebih banyak. Sarah berkata dengan tekad di wajahnya yang cantik, jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya. Ayo pergi. Evelyn melambai pada Julian, lalu berbalik dan pergi. Julian dan Sarah mengawasinya pergi. Baru setelah dia pergi, Sarah meraih tangan Julian dan bertanya, sayang, bisakah kita kembali ke keluarga Hansel? Julian teringat kata-kata Evelyn. Dia berkata jika kakeknya masih hidup, selama Sarah ada, maka kakeknya pasti akan menghubungi Sarah. Setelah memikirkannya, dia sedikit mengangguk, baiklah, ayo kembali. Wajah Sarah dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berteriak gembira, suamiku, bagus sekali, kamu akhirnya bisa memaafkanku. Aku tidak pernah menyalahkanmu, aku hanya khawatir jika kamu mengikutiku, musuh akan mengancamku bersamamu. Aku tidak ingin kamu terluka lagi, jadi aku menetapkan batasan denganmu. Sekarang kamu juga orang prajurit tingkat tinggi dan kamu tidak membutuhkan perlindunganku. Sekarang, aku bisa tenang. Julian tidak pernah menyalahkan Sarah. Bagaimana dia bisa menyalahkan penyelamat ini, wanita yang sangat menderita untuk menyelamatkannya? Suamiku, maafkan aku terlalu disengaja sebelumnya. Sarah tersedak. Memikirkan apa yang telah dia lakukan pada Julian sebelumnya, dia merasa sangat bersalah. Tapi Julian tidak menyalahkannya dari awal sampai akhir. Dia sama sekali tidak memahami usaha keras Julian, meskipun dia tidak memikirkannya. Sudut matanya basah. Ayo pergi mengunjungi rumah Priscilla dulu. Julian berbalik dan pergi. Sarah mengikuti dari belakang. Keduanya pergi ke rumah Priscilla bersama. Dalam 2 hari terakhir, Priscilla dengan serius memahami dan mempelajari metode mental yang diajarkan oleh Evelyn. Dia pada dasarnya memahaminya, tetapi memahami dan ingin mengembangkan energi sejati adalah 2 hal yang berbeda. Nona, Julian sudah kembali. Peter datang bersama Julian dan Sarah dan berkata dengan hormat. Priscilla, yang sedang duduk di sofa sambil berpikir, menyadari apa yang dia lakukan. Dia mendongak dan melihat Julian dan Sarah. Dia terkejut, saudara Fisher, Sarah, apakah kamu sudah berdamai? Julian tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi bertanya, apakah Anda merasa baik-baik saja selama 2 hari terakhir ini? Priscilla tersenyum dan berkata, apa yang bisa terjadi? Bagus. Ngomong-ngomong, Sarah sudah kembali. Di mana Taraf dan Melanie? Julian berkata, mereka berada di tempat yang relatif aman. Situasinya relatif kacau sekarang. Nyawa mereka akan dalam bahaya jika mereka kembali. Kami akan membawa mereka kembali setelah kekacauan di Beijing mereda. Oh, kata Priscilla. Bersambung.